Hai positive people, siapa nih dari kalian yang kalau makan sukanya pakai kerupuk? Nah, kalian wajib tahu nih, sejarah kerupuk yang ada di Indonesia. Simak videonya sampai selesai ya. Selain menjadi teman pendamping saat kita makan, kerupuk juga identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Tidak lengkap rasanya jika pada saat perlombaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak melibatkan kerupuk dalam perlombaannya. Sehingga peran kerupuk bagi masyarakat Indonesia sangatlah penting. Terlepas dari serunya lomba makan kerupuk, ada fakta sejarah yang mengungkapkan bahwa kerupuk menjadi makanan pendamping sejak zaman dahulu. Sejarah kerupuk tersebut dijabarkan oleh sejarawan sekaligus dosen Departemen Sejarah Universitas Padjadjaran bahwa kerupuk telah tercatat dalam naskah Jawa kuno sejak lama, tepatnya sebelum abad ke-10 Masehi. Artinya, dari penjelasan tersebut kerupuk sudah menjadi makanan pendamping untuk para nenek moyang pada masa itu. Salah satu kerupuk yang paling tua dan sudah lama dikonsumsi adalah kerupuk rambak. Dulunya, kerupuk rambak dibuat sebagai wujud pemanfaatan kulit sapi atau kerbau. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan juga langkanya bahan baku kulit sapi atau kerbau, muncullah inovasi pada abad ke-19, yaitu kerupuk aci. Inovasi ini juga disebabkan oleh banyaknya hasil panen singkong di tanah Jawa pada masa itu. Wah, keren juga ya positive people! Kerupuk aci merupakan kerupuk bulat dan berwarna putih yang terbuat dari olahan singkong atau yang biasa dikenal dengan sebutan aci dalam bahasa Sunda. Pada masa itu, singkong menjadi salah satu komoditas pangan yang paling diandalkan oleh masyarakat Jawa. Kerupuk aci baru muncul pada abad ke-19 dan sebagian masyarakat Indonesia saat itu bertahan hidup dengan mengkonsumsi kerupuk. Masyarakat terpaksa memanfaatkan kerupuk sebagai bahan pangan pokok karena wilayah tersebut mengalami defisit pangan akibat perang yang berkepanjangan. Tepung singkong dimanfaatkan sebagai kerupuk dan dijadikan lauk bagi rakyat biasa. Tepung singkong diolah lalu dicetak, kemudian dijemur dan akhirnya digoreng. Pada tahun 1930-an hingga 1940-an, masyarakat sangat kekurangan bahan pangan. Rakyat Indonesia yang kurang mampu hanya bisa menyantap kerupuk sebagai lauk dikarenakan bahan makanan seperti daging, telur, dan ikan laut sangatlah minim. Dan jikalaupun ada di pasar, harganya pasti sangat mahal. Masyarakat hanya bisa makan dari kerupuk dan nasi. Selain itu juga olahan bahan pangan yang murah pada masa itu hanyalah singkong. Kalau sekarang, makan kerupuk merupakan hal yang biasa saja. Namun di balik itu, kerupuk menjadi salah satu simbol keprihatinan bagi masyarakat zaman dahulu. Dahulu, kerupuk rambak dan kerupuk aci dikonsumsi oleh masyarakat yang kasta sosialnya berbeda. Kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi dikonsumsi oleh masyarakat Hindia Belanda kalangan atas seperti para priai. Sementara kerupuk aci dikonsumsi oleh masyarakat biasa. Pada masa kerajaan, kerupuk rambak dijadikan sebagai hidangan pelengkap pada saat jam makan tiba. Hal tersebut sama seperti keadaan sekarang. Masyarakat menjadikan kerupuk sebagai makanan pendamping untuk menambah selera makan. Adapun singkong bisa direbus, digoreng, atau bisa juga diolah menjadi tepung aci. Dan olahan kerupuk merupakan salah satu produk dari singkong yang tergolong mudah untuk diproduksi. Siapa nih dari positive people yang ingin menjadi pengusaha kerupuk? Hingga saat ini pasarnya masih terbuka lebar loh. Semoga bermanfaat ya. Mungkin sebagian dari kalian jarang atau tidak pernah memakan makanan singkong atau ubi kayu rebus secara langsung.
tapi olahan turunannya yang disebut dengan tepung tapioka. Kalian pasti sering mengkonsumsinya, terutama bagi kalian yang suka dengan jajanan. Tahukah kamu banyak sekali jenis jajanan yang menggunakan bahan dasar tepung tapioka? Beberapa jajanan yang menggunakan campuran bahan tepung singkong ini adalah cimol, boba, cireng, cilok, batagor, hingga pempek. Tepung tapioka atau yang biasa lebih dikenal dengan tepung kanji adalah tepung yang terbuat dari ekstrak umbi singkong. Karbohidrat dengan kadar protein yang rendah merupakan kandungan utama dari tepung tapioka. Selain itu, kandungan lemak jenuh dan sodium membuat jajanan ini menjadi lebih sedap. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik tapioka untuk melihat proses pembuatan singkong menjadi tepung serbaguna tapioka. Pada dasarnya, semua jenis singkong dapat dibuat menjadi tepung tapioka. Namun singkong terbaik yang digunakan sebagai bahan dasarnya adalah singkong kuning, di mana singkong ini memiliki kandungan pati yang tinggi dan juga mudah untuk dikupas. Proses produksi tepung tapioka di PT Codipsa di Spanyol ini mengadopsi dari teknologi yang diterapkan di pabrik-pabrik Asia seperti di Thailand. Pabrik Codipsa memiliki kapasitas produksi 100 ton pati per hari dan masih mampu untuk menggandakan kapasitas tersebut jika diperlukan pada saat pesanan naik. Secara singkat, proses produksi tapioka dimulai dengan proses penerimaan singkong, pengupasan kulit, pencucian, pemotongan, pemarutan, dan pengeringan. Bahan dasar singkong diperoleh dari daerah sekitar yang dikoordinasi oleh pengepul. Proses produksi dimulai ketika petani mengirimkan hasil panen mereka dengan truk. Truk yang membawa singkong ini akan melewati jembatan timbang untuk menghitung berat bersih dari singkong sehingga truk ditimbang 2 kali. Selanjutnya, truk membongkar muatannya dan singkong akan dibawa oleh konveyor menuju ke mesin pencucian. Pertama, singkong disambut dengan drum bergerigi yang berputar. Pada mesin ini, singkong dibersihkan dari tanah yang masih menempel pada kulit singkong. Selanjutnya, singkong dibawa oleh konveyor dan mesin membaginya menjadi 2 lini. Sebelum memasuki ruang pengupasan, singkong melewati saluran air yang membawa singkong menuju ke mesin pengupasan. Mesin drum berputar ini sama dengan mesin pertama. Perbedaannya adalah drum lebih panjang sehingga singkong berputar lebih lama dan dibilas dengan air pada proses ini. Kemudian singkong dipindahkan kembali ke mesin pengupasan kedua yang akan membersihkan seluruh kulit yang masih menempel pada singkong. Singkong kemudian dibawa ke mesin pemotongan. Proses ini terjadi pada mesin tertutup. Singkong akan dipotong dan kemudian masuk ke mesin penggilingan yang akan membuat singkong menjadi sangat lembut sesuai dengan saringan pada mesin pemarut. Hasil parutan ini disimpan di dalam bak yang kemudian akan dipompa menuju ke ruang pemerasan. Bubur singkong kemudian dialirkan menuju ke 2 rangkaian saringan yang akan memisahkan antara pati dan ampas singkong. Ampas singkong dibuang melalui pipa pembuangan di bagian bawah. Sementara cairan pati selanjutnya dialirkan untuk ditampung pada silo penampungan sementara. Kemudian pati yang masih tercampur air ini dipompa memasuki serangkaian filter plat yang akan memisahkan cairan yang mengandung pati dengan ampas.
Pati padat yang tertinggal pada rangkaian plat kemudian dijatuhkan ke mesin penggiling di bawahnya untuk dihaluskan. Selanjutnya, pati dialirkan ke pipa pengeringan. Proses pengeringan ini menggunakan udara panas. Tepung pati singkong yang masih basah dialirkan melalui centrifugal sieve sehingga pati akan keluar melalui sisi mesin, kemudian disambut dengan udara panas. Tepung tapioka ini kemudian dibawa ke bagian atas pabrik untuk ditampung, yang selanjutnya siap untuk dikemas. Produk yang dihasilkan dari proses mesin pengayakan ini berupa tepung tapioka yang kemudian dikemas dengan menggunakan karung yang terbuat dari nilon. Tepung tapioka yang telah dikemas disimpan dalam gudang. Kemudian tepung tapioka siap untuk dipasarkan ke berbagai tempat, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Bumbu dididihkan. Pakai ini dibuat adonan. Oh iya, buat adonan untuk dijadikan pembuatan kerupuk. Suwe Pak. Diaduk-aduk sama bahan tepung kanji. Adonan diaduk sama bumbu yang sudah mendidih tadi. Ini cara menguleni tepung kanji sama bumbu sudah berbentuk padat lembek. Ini bentuk dari adonan yang tadinya pati kanji jadi adonan kayak ini.
Ini adalah proses sebelum pencetakan, namanya proses pengulinan ya Mas. Nah ini sebelum dicetak diuli dulu dalam waktu kurang lebih beberapa menit agar lebih merata. Biar kamusnya merata. Ya. Kamusnya merata. Teman-teman, ini adalah proses pencetakan kerupuk abang putih yang masih manual. Untuk percetakan kali ini yang dicetak adalah kerupuk yang berwarna putih. Biasanya sehari mencetak berapa kilo, Pak? 25 kilo. Jadi sekitar berapa kerupuk itu, Pak? Seribuan mungkin ya? Lebih. Oh lebih ya? 5.000 dapat, Pak. Oh 5.000-an kilo. 5.000-an kerupuk ya. Teman-teman, ini adalah proses pencetakan dari kerupuk merah putih. Tadi untuk yang berwarna putih. Nah, ini untuk yang berwarna merah. Ini adalah proses penataan dari kerupuk-kerupuk yang akan dikukus. Nah, sebelumnya adalah ini proses penutupan dari sap-sap cetakan tadi. Prosesnya kerupuk setelah dicetak tadi, jadi menggunakan dandang ya Mas, dandang besar. Kemudian dandangnya ini kira-kira muat berapa kerupuk Mas? 50-an. Oh 50-an kilo. 50-an apa Mas? Oh sap gitu ya? Oh, 50-an lebih sap. Oh jadi yang dioles ininya ini ya Bu ya? Tempatnya. Oh tempatnya dioles. Biar nggak lengket gitu. Ya. Pas itu dibalik. Ya dibalik. Ya. Ya. Ntar kalau kering digeprek, taruh di dalam. Itu nanti kalau pas dijemur itu dibolak-balik enggak Bu? Enggak bolak-balik. Sekali aja. Sekali satu kali udah kering tumplak ini. Dibingkai. Oh ya muatnya banyak ya Bu kalian. Kalau setelah kering langsung digoreng apa dibiarkan dulu Bu? Taruh kresek dulu. Dari proses penjemuran ke penggorengan kira-kira butuh berapa waktu lama Bu? Biar 3 hari. 3 hari itu baru bisa digoreng. Kalau misalnya habis dijemur terus digoreng tidak bisa ya Bu? Enggak bisa lah, enggak baik. Oh begitu, jadi didiamkan dulu. Diamkan dulu. Sampai alum di sini ya kalau ini ya. Alum itu belum diempat ya? Belum, kalau belum kering. Ini juga pertama alum, besok hasilnya pengerjaan. Ambil wawancara ya Ibu. Untuk usaha kerupuk ini sudah berapa tahun Ibu? Ini udah lama sekali Bu. Ini turunan dari mbah terus anak, ini cucu. Oh, ini generasi ketiga ya? Ya, ketiga. Kalau dihitung sudah 30-an tahun sudah ada Bu? Sudah lebih no. Sudah lebih. Oh
Tahun berapa Bu kira-kira? Tahu ya, tanya adikku. Begitu. Ini pegawainya ada berapa Ibu? 1, 2, 3. Biro, hitungan. Tidak apa-apa tahu. Belasan nggak kemarin saya papat. 9 orang. Oh 9 orang. Dan berasal dari sekitar Karanganyar mriki nggih Bu? Ya, Jatinegara juga ada. Meru juga ada itu rumahnya begitu. Ini Bu, pabriknya pabrik tahu yang terkenal. Oh nggih. Sama kerupuk. Nah ini kok Bu khas, kalau yang kerupuk merah putih seperti ini hanya ada di. Ini aslinya beli ini dari Batu Clear. Oh. Pak Clear. Oh begitu. Makanya beli itu meninggal itu kan tabrak mobil di situ. Oh yang itu nggih. Makanya terkenalnya dengan pabrik kerupuk Clear ya Bunda. Wah, saya dari sana. Batu Clear. Masyarakat terbantu. Omsetnya juga udah sangat besar. Jadi ini proses penjemuran kerupuk yang telah habis dikukus. Kerupuknya itu berarti bumbu dulu ya Bunda? Iya, pertama itu mendidihkan air. Mendidihkan air. Dihaluskan lagi. Oh, bumbunya matang berarti ya Bu? Seduh itu kan airnya. Oh. Sudah kembali mendidih langsung kasihkan itu adonannya. Adonannya sebentar ya Bu. Tempat adonan. Oh ini tempat adonan. Lalu dimasukkan ke adonan, bukan ke air yang disiapkan untuk didikan tadi. Dimasukkan nanti lah. Ini air gede dimasukkan, baru dimasukkan ke tempat adonan. Berarti itu yang untuk mengadoni itu air matang ya Bu? Harus benar-benar matang. Kalau nggak matang kurang sedikit. Oh gitu. Harus memang mendidih. Oh iya, jadi coba saya ulangi. Jadi itu bumbu dihaluskan, terus dimasukkan ke air mendidih. Terus air mendidih sudah benar-benar mendidih lagi, baru dimasukkan ke tatanan pati yang mau diaduk. Oh iya. Perbandingannya itu kalau satu kintal misalnya, itu satu kintal itu butuh bawang berapa itu? Hampir setengah kilo ya. Terus untuk membuat adonan itu butuh berapa lama Bu biar benar-benar jadi adonan yang bagus itu? Berapa kata ya Pak? 20 menit. 20 menit. 20 menit. Terus untuk airnya perbandingan air dengan tepungnya itu berapa Bu? 25 pakai ember.
25 kilo 2 ember itu. 25 kilo 2 ember itu ya. Oh, nggih nanti bisa dikira-kira itu nggih. Oh, nggih itu prosesnya. Terus nanti setelah baru kalis itu ya Bu ya, sampai kalis ya Bu. Sampai kalis baru nanti dicetak. Harus bisa dicetak. Terima kasih Ibu nggih.